Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi banjir, hujan yang disalahkan. Saya akan buktikan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Yang selama ini hujan selalu dianggap sebagai penyebab banjir. Ini beritanya yang sudah berjalan 74 tahun sampai tahun 2020. Hujan selalu dipersalahkan sebagai akibat dari banjir. Jabodetabek banjir, curah hujan 1 Januari 2020 tertinggi selama 24 tahun. 1 Januari 2020 DKI Jakarta alami banjir setelah hujan deras sejak malam tahun baru. Ini hujan selalu dipersalahkan. Penjelasan lengkap penyebab banjir Jakarta, curah hujan terekstrim hingga sejarahnya. Nah, ini berita yang benar-benar menyalahkan hujan. Akibat hujan deras, terjadi banjir di beberapa titik di Bandung. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal mengatakan banjir awal tahun 2020 yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya karena curah hujan ekstrim. Ini juga sama. Akibat hujan deras semalaman, ribuan rumah di Dayakolot terendam banjir. Hujan selalu dipersalahkan. Penyebab Jakarta banjir 25 Februari 2020, hujan intensitas ekstrim juga tercatat di pintu air Pulau Gadung 260 mm. Nah, sama, ini juga hujan. Bukan cuma Jakarta, BMKG prediksi sejumlah wilayah ini berpotensi banjir akibat hujan lebat. Nah, jadi banjir itu akibat hujan lebat. Hujan yang dipersalahkan. Saya ulang-ulang, sampai tahun 2020, jadi sudah 74 tahun hujan selalu dipersalahkan di Indonesia. Akibat hujan lebat, 7 kecamatan di Bandung Selatan banjir. Nanti akan saya buktikan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Secara matematika, menghitung debit banjir sebagai berikut. Hi 0,278 kali C kali I kali A, di mana Hi adalah debit puncak banjir meter kubik per detik, C koefisien aliran, I intensitas hujan selama waktu tiba banjir milimeter per jam, A luas daerah aliran sungai atau daerah tangkapan hujan, kilometer persegi diukur dari peta topografi. Di mana I itu analisa intensitas hujan, data yang dipergunakan adalah data curah hujan. Curah hujannya tetap. Akan saya buktikan. A itu luas daerah aliran sungai, itu pun tetap. Ini juga akan saya buktikan. Hanya C, koefisien aliran, yang berubah. Ini saya akan perjelaskan sebagai berikut. Distribusi hujan atau rainfall ini akan terjadi 2 aliran limpasan, yaitu air yang melimpas dan air hujan yang meresap. Jadi ini melimpas, ini run off, dan meresap ini infiltrasi. Nah, seperti ini, kalau masih banyak pohon-pohonan, penghijauan seperti hutan, infiltrasinya yang tinggi, run off-nya kecil. Tetapi kalau perkotaan, ini run off-nya yang besar.
infiltrasinya kecil. Inilah yang berubah. C yang berubah, jadi koefisien aliran yang berubah. Ada dua aliran, melimpas itu run off dan meresap itu infiltrasi. Run off plus infiltrasi itu nilainya 1, jadi koefisiennya 1. Itu sudah saya jelaskan, cukup jelas. Luas das. Seluruh daratan Indonesia adalah tangkapan hujan atau daerah aliran sungai. Ini gambarnya. Ini saya hanya menggunakan dan bukan buatan saya ini. Daerah aliran sungai Pulau Jawa sama. Ini daratan dibagi habis oleh garis-garis merah muda ini, batasan das satu dengan das lainnya. Jadi habis daratan itu. Semuanya tangkapan hujan. Nah, ini daerah aliran sungai Jawa Barat, DKI dan Banten sama. Nah, itu terbukti dasnya tetap. Kemudian bukti ayat qauliyah atau firman Allah, hujan itu tetap. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Nah, ini kadar ini yang tetap. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran surat As-Zukhruf ayat 11. Ayat lainnya firman Allah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran surat Al-Qamar 49. Sesungguhnya itu pasti dan benar, sesungguhnya kejadian di bumi. Kemudian hadisnya, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi firman Allah juga memberi petunjuk sama Nabi Muhammad SAW yang diutusnya. Sabda Rasulullah ini tetap atas perintah Allah juga, atas insting Allah yang diberikan kepada nabinya. Jadi tetap hujan itu tetap, ini kebenaran mutlak. Saya akan buktikan dengan ayat kauniyahnya yang dilakukan oleh BMKG. Informasi perubahan normal curah hujan. Indikasi fenomena perubahan iklim di Indonesia dapat diamati dari perubahan pola curah hujan rata-rata di beberapa wilayah di Indonesia. Guna mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami perubahan pola curah hujan jangka panjang di Indonesia, maka BMKG mengeluarkan produk informasi perubahan normal curah hujan dalam bentuk atlas. Perubahan normal curah hujan memuat informasi perubahan deviasi terhadap normal curah hujan 30 tahun di Indonesia. Data yang digunakan adalah data curah hujan rata-rata bulanan dari periode tahun 1980 sampai 2010 di Indonesia. Dalam grafik diperlihatkan perubahan penyimpangan pola curah hujan dari normalnya pada 10 tahun terakhir di Indonesia. Nah, ini ada 103 stasiun yang diamati rata-rata curah hujan per dekade stasiun meteorologi. Nah, inilah ayat kauniyah, fakta kejadiannya. Nah, seperti ini. Jadi ada perubahan, tapi perubahannya itu tetap normal. Seperti ini, tidak terjadi deviasi yang cukup, masih di batas normal, di 15 naik, 15% kenaikan dan 15% penurunan, masih batas normal. Seperti ini di 130 stasiun curah hujan di Indonesia. Ini kelihatan datanya selalu hampir berimpit, jadi tidak ada yang melonjak. Kalau ada yang melonjak berarti abnormal, ya. Ini normal sih, batasannya normal, ya, berarti tetap
Ini 130 pengamatan ya, oleh BMKG, data resmi. Nah, seperti ini juga curah hujan selama 123 tahun Jakarta. Ya, ini berimpit terus. Berarti tetap sama ini juga 89 tahun. Nah, kemudian ini ayat kauniyah juga yang dari pengamatan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 detik sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton menurut Harun Yahya. Nah, ini peneliti yang sudah terkenal, beberapa ilmu disinkronkan dengan Al-Quran, terbukti salah satunya ini hujan. Fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Nah, tadi ayatnya sudah saya sampaikan di atas. Jadi secara firman Allah dengan ilmu ilmiah sinkron, artinya betul. Ini sudah diselidiki, ternyata memang betul. Jadi hujan itu tetap. Saya kembali ke matematika menghitung debit banjir. Tadi curah hujan tetap sudah terbukti, luas das tetap sudah terbukti, C yang berubah sudah saya jelaskan. Jadi kalau banyak pepohonan, C-nya itu nilainya kecil, tapi kalau perkotaan C-nya besar. Itulah cara mencari debit banjir. Jadi kalau perkotaan ininya nilainya besar, berarti debitnya besar. Jadi dasnya yang rusak. Makanya untuk mengurangi debit banjir ini, C-nya ini yang harus diturunkan dengan pemulihan das, perbaikan das. Bukan hujannya yang dipersalahkan. Jadi luas dasnya itu ada parameter ini. Inilah yang diturunkan. Jadi ada peningkatan runoff. Solusi banjir, turunkan runoff dengan perbaikan das atau pemulihan das. Nilai C-nya ini. Saya kira cukup jelas. Insya Allah ke depan jangan menyalahkan banjir. Jangan menyalahkan hujan. Karena turunnya hujan itu salah satu dari 5 perkara gaib. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan. Nah, jelas ini ayatnya, hujan itu Allah yang menurunkan. Kalau kita menyalahkan hujan, berarti sama dengan kita menyalahkan Allah. Ini nggak usah saya baca, ilmu keajaiban. Ini sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha mengenal. Al-Quran surat Luqman 34. Jadi saya konsentrasi di dialah yang menurunkan hujan. Jadi hujan itu hanya Allah yang menurunkan. Termasuk hari kiamat itu juga hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Kalau kita menyalahkan hujan, berarti kita menyalahkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Insya Allah setelah penjelasan saya ini tidak lagi menyalahkan hujan. Kitalah yang salah. Manusialah yang salah. Karena kita merusak lingkungan. Merusak daerah aliran sungai, membangun tapi runoff-nya dibuang. Janganlah membuang runoff. Simpanlah runoff itu kembali. Karena
kita ciptaan Allah. Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Firman berikutnya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah dengan jalan menyembah Allah. Tapi faktanya kita menyalahkan. Pantaskah kita menyalahkan pencipta? Padahal kita ciptaan. Itulah insya Allah Indonesia tidak menyalahkan hujan lagi jika terjadi banjir. Saya sudah buktikan bahwa hujan itu bukan penyebab banjir dengan cara matematika tadi. Saya kira itu informasi dari saya. Jika ada kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.